Ini penting kalau terang. No. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sisi tok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadine tadi. Kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu ndak sufi ya ndak faqih. Makanya enggak masuk enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak Fakih ya ndak, makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri, itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon nggon kula, Gus, donya rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, disepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso disepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kowe iso disepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ono keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya mbangke rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani.